Setelah menikah, aku wajib menanggung seluruh biaya hidup keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Anita, pokoknya kamu setiap bulan harus transfer ke ayah 10 juta. Suamimu itu kaya. Jadi 10 juta itu hal sepele buatnya. Pokoknya ayah gak mau tahu. Ucap ayahku dengan nada ketus. Saat aku baru saja selesai dilamar. Iya, rombongan calon suamiku saja baru pergi. Tapi ayahku sudah bicara seperti itu. Aku tidak menjawab. Aku hanya diam saja. Dalam hati aku membatin. Memangnya aku ini apa? Kenapa enak sekali ayah bilang begitu? Dipikirnya, aku bakalan mau memberi dia uang bulanan 10 juta. Kalaupun nanti suamiku kasih aku uang, aku gak akan pernah kasih sebanyak itu ke ayah. Bukan aku tak mau menjadi anak yang berbakti. Tapi sejak kecil, apa kontribusi ayah? Aku saja dibesarkan oleh nenekku. Nenek yang banting tulang mencarikan nafkah untukku. Sedangkan ayahku, dia sibuk dengan istri barunya. Tak memperdulikanku sedikit pun setelah ibuku meninggal dunia. Baru beberapa tahun ini saja aku tinggal dengannya. Karena nenekku sudah meninggal dunia. Karena hal itu, dia sampai menjodohkanku dengan seorang laki-laki yang tidak sempurna fisiknya. Namanya Andre. Dia sebenarnya laki-laki yang baik. Namun fisiknya yang kurang sempurna membuat dia tidak disukai banyak wanita. Jadilah ayah menjodohkanku dengannya. Aku sebenarnya tidak masalah. Tapi aku tahu, ayah punya niat terselubung di baliknya. Anita, kamu ini diajak bicara malah melamun. Dengar tidak apa yang ayah bilang tadi? 10 juta per bulan, tegasnya. Yah, aku itu mau menikah, bukan mau bekerja. Kenapa ayah malah minta uang bulanan sebanyak itu ke aku? Tanyaku. Hei, suamimu itu kaya Anita. Kamu jangan bodoh. Kamu harus ambil harta sebanyak-banyaknya dari suamimu dan berikan ke ayah. Ayah susah payah menjodohkanmu dengannya. Ayah tidak mau kalau tidak dapat apa-apa, jawab ayah. Tapi ya, apa yang akan dipikirkan Andre dan keluarganya kalau aku minta uang selalu banyak setiap bulan? Mereka akan pikir aku wanita matre. Tanyaku lagi sangat marah. Alah, kamu tidak usah khawatir. Aku dan orang tua Andre sudah bekerja sama. Kami sudah sepakat. Kalau kamu mau menikah dengan Andre, maka apapun yang kamu mau akan diberikan, kata ayah. Apa? Jadi maksud ayah menjualku? Tanyaku semakin kesal. Hei, tidak begitu. Ayah tidak menjualmu. Ayah hanya mencarikan jodoh yang terbaik untukmu. Gak apa-apa, Andre hanya cacat sedikit. Tapi dia mapan. Itu lebih penting bukan? Daripada kamu sama orang yang normal, tapi ekonominya pas-pasan. Lebih baik kamu sama Andre, kata ayah lagi. Aku hanya bisa memejamkan mata. Sampai di sini aku sudah paham bagaimana ayahku dan apa tujuannya menjodohkanku dengan Andre. Beberapa hari kemudian, ayah, ibu, lihat aku pulang bawa apa? Teriak Rosa, adik tiriku. Ia baru pulang setelah 2 hari entah kemana. Dan di tangannya ia membawa paper bag bertuliskan merek toko ponsel ternama. Wah, kamu bawa apa ini? Ponsel baru? Tanya ibu tiriku. Iya dong, lihat. Ponsel keluaran terbaru. Cantik kan warnanya? Pasti teman-temanku makin iri sama aku, Bu. Karena aku punya ponsel baru yang bagus dan mahal, katanya. Iya Rosa, kamu hebat banget. Pasti teman-temanmu makin iri. Timpal Budiah. Ia tampak bangga dengan apa yang dilakukan oleh Rosa. Rosa, kamu punya uang dari mana beli ponsel semahal itu? Tanyaku heran. Karena setauku, Rosa itu tidak bekerja. Dia memang sudah lulus kuliah. Tapi dia tidak mau kerja. Dia hanya tahu meminta uang pada orang tua. Ya aku kredit lah kak. Nanti kakak ya yang bayar. Kakak kan mau menikah sama orang kaya. Jadi kurasa kreditan ponselku 2 juta per bulan ini bukan masalah kan? Jawabnya santai. Apa? Kamu pikir aku ini apa? Aku saja belum menikah dengan Andre. Tapi kamu sudah berani kredit ini dan itu. Kamu itu, kataku sangat emosi. Udahlah kak, kamu gak usah panik begitu.
Lagian, kamu harusnya sebagai kakak menyenangkan adikmu ini dong. Masa iya sih, kamu punya suami kaya tapi aku nggak bisa beli apa-apa? Oh ya kak, besok jangan lupa uang bulanan aku 3 juta ya per bulan. Udahlah nggak usah banyak-banyak, 3 juta cukup kok. Sama kreditan HP ku 2 juta. Jadi untuk aku 5 juta ya kak, aku nggak mau tahu. Pokoknya setiap bulan harus 5 juta, kata Rosa. Benar-benar tidak tahu malu. Iya Anita, kamu harus membahagiakan adik kamu. Itu juga tugas kamu sebagai kakak, kata Budia. Gak bisa gitu dong bu, itu kan Rosa yang kredit, jadi dia yang harus bayar. Kenapa jadi aku? Ponselku saja yang harganya murah. Kenapa dia beli ponsel mahal dan aku yang disuruh bayar kreditannya? Aku nggak mau, kataku tegas. Namun tiba-tiba Budia berdiri. Lalu sedetik kemudian ia menampar pipiku dengan sangat keras. Kamu harus membahagiakan kami semua setelah menikah dengan Andre. Kalau sampai kamu tidak lakukan itu, kami tidak akan menganggapmu sebagai anak lagi. Dan setelah ini, aku juga mau kredit mobil. Kamu harus bayar cicilannya, ucap ibu. Tapi tunggu. Tunggu uang hantaranmu diserahkan dulu kepada kami. Baru, aku akan membeli mobil baru. Aku semakin terkejut. Cara orang tuaku ini memperlakukanku benar-benar mirip seperti mereka menjualku. Aku menggeleng merasa kecewa sambil memegangi pipiku yang terasa panas. Kemudian aku berlari masuk ke dalam kamarku. Kebencianku terhadap keluargaku sendiri semakin besar. Lihat saja ayah, ibu, Rosa, kalian akan mendapatkan karmanya. Aku akan beri pelajaran ke kalian, ucapku pelan, namun penuh emosi. 2 minggu kemudian, hari pernikahanku tiba. Sesuai yang sudah disepakati waktu lamaran itu. Mas Andre beserta keluarga dan rombongannya datang, menggunakan mobil mewah mereka. Hantaran yang diberikan untukku cukup banyak. Mulai dari pakaian, hingga keperluan kamar, seperti kasur, lemari, dan lain-lain. Bukan hanya barang, tapi juga uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Dan acara pesta ini, yang menanggung biayanya adalah keluarga Mas Andre. Untungnya aku sudah menghubungi Mas Andre sebelumnya. Aku sudah meminta Mas Andre untuk meletakkan uang 100 juta itu di dalam koper kecil, agar rencanaku berjalan dengan mulus. Acara pernikahan berjalan dengan lancar. Akad nikah dilanjutkan dengan resepsi. Semua keluarga ikut bahagia, terutama orang tuaku, karena mereka berpikir setelah ini mereka akan menjadi kaya secara mendadak dan gampang, tanpa harus bekerja keras. Rosa, yang dulu saja bertemu dengan Andre merasa jijik karena kekurangan Andre, kini ia seperti anjing yang selalu mengikuti langkah kaki tuannya. Sok bermanja-manja dengan Mas Andre, layaknya adik ke kakaknya. Mas Andre, aku seneng banget. Mas Andre udah jadi iparku sekarang. Semoga Mas Andre dan Kak Anita bahagia selalu ya. Adikmu ini selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian. Ucap Rosa, sok tulus mendoakan. Tapi ekspresi matreknya tidak bisa ditutupi. Terima kasih ya Rosa. Aku juga doakan semoga kamu juga bahagia selalu, kata Mas Andre. Acara resepsi pun akhirnya selesai. Sesuai kesepakatan, selesai resepsi, aku akan langsung dibawa pulang ke rumah keluarga Mas Andre. Hati-hati ya, ibu pasti akan merindukanmu terus. Kita kan gak pernah berjauhan selama ini. Ucap Budia berakting, seolah takut berjauhan denganku. Padahal dia senang kalau aku keluar dari rumah ini. Karena selama ini, ia merasa aku ini adalah beban. Tapi ku ikuti saja permainannya. Enggak lah bu, aku kan cuman ke rumah suamiku, gak kemana-mana. Lagi pula ibu bisa kok main ke sana, ucapku. Iya, ibu pasti merindukanmu, ucap Budia lagi sambil memelukku. Sementara itu ayah bicara dengan Mas Andre. Andre, ayah titip Anita ya, tolong jaga dia dengan baik. Jangan sampai kamu sakiti dia. Kalau sampai kamu sakiti dia, ayah akan jadi orang pertama yang memarahimu, ucap ayah. Seolah-olah dia menjadi ayah yang sangat bertanggung jawab. Iya ya, ayah tenang saja. Aku akan selalu menjaga Anita dengan baik. Bahkan lebih baik daripada ayah menjaganya. Kalimat terakhir yang diucapkan Mas Andre tentu saja menampar wajah ayahku. Ah iya pasti, memang harusnya begitu kan. Kamu suaminya dia, ucap ayahku canggung. Sepertinya ia tersinggung dengan ucapan Mas Andre.
Namun, ia tidak mau tampak seperti orang yang benar-benar melakukan kesalahan itu. Oh ya, barang-barang hantarannya bagaimana? Tanya Budia sebelum kami pergi. Ambil saja untuk ibu dan ayah serta Rosa, karena di rumah kami sudah lengkap semua, jawab Mas Andre. Wah, begitu ya Andre. Terima kasih banyak ya. Kamu memang menantu yang baik. Puji Budia merasa menang, karena dia pikir apa yang dibawa oleh Mas Andre tadi benar-benar berharga. Aku mendorong kursi roda Mas Andre menuju mobil. Sepanjang perjalanan, tidak banyak obrolan antara aku dan Mas Andre. Rasanya masih canggung, karena kami baru beberapa kali bertemu, lalu menikah. Sesampainya di rumah Mas Andre, rumahnya sangat besar, berlantai 2, dengan taman yang sangat luas. Rumah bercat putih itu sangat mewah dan elegan. Inilah pertama kalinya aku berkunjung ke rumah Mas Andre. Iya, sebelumnya aku belum pernah ke sini. Anita, ayo masuk, biar ibu tunjukkan di mana kamarmu. Ayah, tolong bantu Andre ya, kata ibu mertuaku dengan lembut. Ayah mertua membantu mendorong kursi roda Mas Andre, sementara tanganku digandeng oleh ibu mertua. Kamarku dan Mas Andre berada di lantai bawah. Mungkin tujuannya untuk memudahkan Mas Andre. Ini kamar kalian. Gimana nak? Kamu suka nggak? Tanya ibu mertua kepadaku. Suka banget bu. Ini cantik, jawabku. Karena memang dekorasi kamar itu begitu sangat cantik. Memang tidak ada dekorasi kamar ala pengantin yang banyak bunga-bunga. Tapi kamar minimalis ini sangatlah indah di mataku. Lebih cantik daripada kamar pengantin yang banyak bunganya. Setelah selesai mengobrol dan menjelaskan beberapa hal, ayah dan ibu mertua meninggalkan kami berdua. Mas, terima kasih ya. Kamu sudah menuruti keinginanku. Ucapku pada Mas Andre. Iya, kamu itu istriku. Meskipun kita belum lama kenal, tapi aku yakin kamu wanita yang baik. Aku tersipu malu mendapatkan pujian seperti itu. Sudahlah mas, jangan memujiku. Aku bantu duduk di kasur ya. Aku mengangkat tubuh Mas Andre sekuat tenagaku, hingga akhirnya dia bisa duduk di atas kasur. Ia pasti lelah seharian di kursi roda. Terima kasih ya sayang, katanya. Panggilan sayang yang kudengar terasa begitu lembut di telinga ini. Mas, kamu panggil aku sayang? Tanyaku. Iya, kamu kan istriku. Emang gak boleh aku panggil sayang? Tanya Mas Andre. Boleh kok mas, cuman aku belum terbiasa jadi rasanya malu, jawabku. Gak usah malu, kita harus membiasakan hal baik ini bukan? Iya mas. Oh ya, kamu mau lihat gak reaksi orang tuamu membuka hadiah yang sudah aku siapkan? Tanya Mas Andre lagi tiba-tiba. Apa? Bagaimana aku bisa melihatnya mas, kan aku ada di sini? Tanya aku tak mengerti. Kamu lupa ya? Aku kan sudah pasang kamera CCTV di rumah orang tuamu. Jadi kita bisa memantau apa saja yang mereka lakukan. Lihat sini. Mas Andre menyuruhku duduk di sebelahnya. Ia lalu membuka ponselnya. Di sana terlihat video rekaman CCTV yang memperlihatkan ayah, ibu, dan juga Rosa bersemangat membuka hantaran yang seharusnya untukku. Tapi tenang saja, itu bukan barang-barang mahal yang seharusnya. Yang dikirim Mas Andre ke sana hanyalah barang murahan, yang harganya hanya ratusan ribu saja. Namun, tampilannya tampak mewah, tapi sebenarnya kualitasnya sangatlah buruk. Melalui kamera pemantau itu aku bisa melihat kalau Budia sedang membuka koper kecil yang seharusnya berisi uang 100 juta. Tenang saja, itu bukan benar-benar uang 100 juta semuanya. Hanya beberapa lembar yang asli yang ada di bagian atas, tapi sisanya di bagian bawah, itu hanya kertas yang berwarna pink muda. Lihat, ekspresi mereka bahagia banget lihat koper itu berisi uang. Tapi setelah ini mereka pasti akan marah, kata Mas Andre sambil menahan tawa. Dan benar saja, beberapa detik kemudian, ekspresi bahagia itu berubah total. Ekspresi bahagia berubah menjadi ekspresi kesal yang luar biasa. Ayah langsung menghamburkan kertas-kertas itu ke atas lantai. Apa-apaan ini? Kenapa Andre memberikan uang palsu ke kita? Teriak ayah. Namun, Budia tidak menjawab. Ia langsung beralih ke seserahan yang berupa barang.
Semua barang-barang yang diberikan oleh Mas Andre itu barang KW, bukan barang ori seperti yang ia bilang. Lihatlah Mas, ini cuman kardusnya aja, isinya bukan, teriak Budiah. Aku dan Mas Andre hanya bisa bersama-sama menahan tawa. Lihat Mas, ekspresi mereka lucu banget. Hiburan ini buat kita. Ini seperti kado terindah buat aku Mas, kataku. Bukan aku ingin jahat pada mereka, tapi mereka sendiri yang duluan mencari masalah. Iya, lucu banget. Tapi ngomong-ngomong, agak kasihan juga sih, kata Mas Andre. Kamu gak usah kasihan Mas, itu yang pantas mereka dapatkan. Oh ya, aku gak akan pernah Mas kasih uang ke mereka, kalau mereka masih kayak gitu. Ya palingan aku kasih uang 2 juta aja lah untuk semuanya. Dan urusan Rosa, biar saja dia pikir sendiri cicilan ponsel mahalnya itu. Aku gak mau tahu, kataku. Kamu ini ya, tega banget sebagai kakak. Tapi ya, sebenarnya uang segitu gak masalah bagi keluargaku. Cuman kalau kamu maunya begini ya, aku akan dukung. Lagi pula aku juga gak suka sama orang yang serakah, kata Mas Andre. Iya mas, aku mohon kerjasamanya ya. Aku dari kecil gak pernah dirawat oleh bapakku mas. Dia hanya mementingkan kesenangannya sendiri. Giliran aku udah besar, udah menikah, dapat suami yang mapan, dia malah minta jatah. Kayak aku ini dijual aja, ucapku pada Mas Andre. Iya Anita, aku ngerti kok maksud kamu. Kamu tenang aja ya. Pasti semua berjalan sesuai dengan harapanmu. Mas Andre mengelus kepalaku dengan lembut. Malam ini harusnya menjadi malam pertama bagi kami. Tapi apakah aku mampu melakukannya? Anita, kalau kamu belum siap, aku gak akan paksa. Aku akan tunggu kamu sampai siap. Kata Mas Andre tiba-tiba, seolah ia tahu isi kepalaku. Iya mas, maaf ya, aku belum siap kalau malam ini. Ucapku sangat gugup. Iya, gak apa-apa kok, aku ngerti. Ya sudah, kamu bebersih sana, terus istirahat tidur. Kamu pasti capek kan? Aku hanya mengangguk. Lalu aku membersihkan diri. Setelah selesai, kurebahkan tubuh ini di atas kasur. Ku istirahatkan sebelum besok pagi menghadapi kenyataan yang pasti lebih rumit. Pasti orang tuaku itu akan protes dan mungkin memarahiku. Aku harus menyiapkan telinga ini dan juga mentalku. Besok paginya, aku sudah membantu Mas Andre untuk menyiapkan diri. Meskipun masih canggung, aku berusaha untuk melayaninya sebagai seorang istri. Oh ya Mas, maaf, aku mau tanya. Sebenarnya kaki kamu kenapa? Bisa disembuhkan nggak? Tanya aku ragu-ragu. Namun dari kemarin aku sangat penasaran. Ini dari lahir, nggak bisa disembuhkan. Tapi aku bersyukur otakku tidak bermasalah. Jadi hanya kakiku saja yang tidak berfungsi, jawabnya. Memang, kaki Mas Andre tampak kecil, tidak sesuai dengan ukurannya. Kenapa memangnya? Apa kamu keberatan? Tanya Mas Andre. Ia tampak begitu minder. Enggak mas, aku nggak keberatan kok. Awalnya aku memang belum terbiasa, tapi aku yakin aku pasti bisa kok mas. Maafin aku ya mas kalau pertanyaanku tadi menyinggung kamu, jawabku. Enggak kok, kamu berhak bertanya itu. Ya udah mas, aku bantu ke meja makan ya. Ayah sama ibu sudah menunggu kita. Selamat pagi ayah, ibu, sapaku pada kedua mertuaku itu. Pagi sayang, ayo kita sarapan, kata ibu mertuaku dengan suara yang lembut. Sangat berbeda sekali dengan ibu tiriku itu. Suaranya tak pernah lembut. Ya, pas lembut ya waktu kemarin itu. Itu pun hanya acting. Pagi itu kami sarapan bersama sambil ngobrol santai. Baru juga selesai makan, ada suara ketukan pintu. Firasatku sudah gak enak. Kemungkinan itu adalah ayah dan Budia. Jangan-jangan mereka ingin marah-marah ke sini untuk menanyakan kenapa uang yang diberikan tidak sesuai dan barang-barang seserahan bukan barang ori, melainkan barang KW semua. Asisten rumah tangga ayah dan ibu mertua sudah membukakan pintu dan ternyata benar, orang yang datang adalah orang tuaku. Eh,
Besan, tumben pagi-pagi sudah kesini. Ada apa ya? Tanya ibu mertuaku dengan nada sopan. Maaf ya Besan, pagi-pagi kami sudah datang. Karena ada hal penting yang ingin kami tanyakan. Kenapa seserahan yang diberikan itu tidak sesuai? Semua barang-barangnya KW bukan barang-barang ori. Itu malah barang-barang kualitas sangat buruk. Dan uangnya cuman beberapa lembar yang asli. Sisanya cuma kertas. Apa maksud semua ini? Ini suatu penghinaan bagi kami. Protes ibu dia langsung tanpa basa-basi. Apa? Tapi setahu saya semua itu sesuai kok Bu, jawab ibu mertua. Maaf Bu, ini jadi urusanku, kata Mas Andre dengan suara tegas. Ayah, ibu, sebelumnya saya mau minta maaf. Memang benar, Anita sudah menikah dengan saya. Tapi yang wajib saya nafkahi itu hanya Anita, bukan keluarganya. Jadi kalau kalian berpikir setelah Anita menikah dengan saya, kalian bisa memakai uang saya seenaknya, kalian salah besar. Memang uang segitu bukan masalah bagi keluarga kami. Tapi, akan jadi masalah kalau yang menggunakan orang yang tidak tepat. Dan untuk hal-hal yang tidak penting. Mendengar ucapan Mas Andre, ayah dan ibu sangat terkejut. Kamu, apa maksudnya bicara seperti itu? Tanya ayah terbata-bata. Sudahlah ya, tidak usah berbasa-basi, saya sudah tahu semuanya. Lagi pula, saya tidak setuju dengan kelakuan kalian. Kalian memanfaatkan Anita yang menikah denganku. Tidak seperti itu caranya. Dari kecil saja kalian tidak merawat Anita dengan baik. Sekarang giliran dia sudah besar, kalian malah mau mengambil uangnya, ucap Mas Andre. Andre, apa maksud semua ini? Ayah tak mengerti, tanya ayah Mas Andre. Akhirnya Mas Andre menjelaskan. Jadi begini ya, besan ayah ini menginginkan uang bulanan 10 juta. Belum lagi kita harus membayar cicilan mobilnya. Kalau mereka jadi beli mobil dengan uang seserahan yang kita berikan. Makanya, aku mengganti uang-uang itu dengan kertas. Karena aku tidak mau membayar cicilan mobil mereka. Aku ini menantu loh, bukan ATM. Kalau mereka menginginkan sesuatu ya harus usaha sendiri, bukan malah memanfaatkan keluarga kita. Kira-kira menurut ayah, apa yang kulakukan ini sudah sesuai? Dan asal ayah tahu, adiknya Anita, lebih tepatnya adik tirinya, sudah kredit HP dengan cicilan 2 juta per bulan. Dan dia nyuruh aku yang bayar. Konyol banget kan ya? Memang kita punya uang segitu. Tapi aku nggak sudi kalau dimanfaatkan seperti ini, kata Mas Andre. Dari nada bicaranya dia tampak sangat kecewa. Jadi seperti itu kelakuan Anda, Pak. Saya tidak menyangka. Saya pikir kalian ini orang baik. Makanya saya mau menjodohkan anak saya dengan anak Anda. Tapi ternyata Anda malah memanfaatkan anak saya untuk kepentingan sendiri. Anak saya ini memang lumpuh, tidak bisa jalan. Tapi dia masih punya perasaan. Dia masih punya otak untuk berpikir. Kalian jangan seenaknya memanfaatkan dia. Teriak ayah mertua. Aku merasa puas dengan semua ini. Tidak usah berlarut-larut. Lebih baik cepat dibongkar. Biar ketahuan. Lagi pula aku tidak takut berpisah dengan mereka. Besan, bukan begitu maksud kami. Kami sebagai orang tua Anita. Kami sudah menjaga dia dengan baik. Masa kami tidak dapat apa-apa? Ucap Budiah, benar-benar gak tahu malu. Budiah, kami tahu kok siapa yang merawat Anita dari kecil. Sejak dia masih di dalam kandungan saja, ayahnya sudah meninggalkan dia. Hingga akhirnya ibunya meninggal karena penyakit. Kemana ayahnya? Sama sekali tidak ada. Terus Anita dirawat sama neneknya, sampai akhirnya neneknya wafat. Barulah Anita ikut kalian kan? Itu pun Anita sudah bekerja, bisa mencari makan untuk dirinya sendiri. Kalian ini benar-benar gak tahu malu ya. Saya gak menyangka loh, kalau kalian sejauh ini untuk memanfaatkan Anita. Ingat ya, Anita itu anak kalian. Harus dihargai, bukan sebagai tambang emas. Kalian gak boleh seperti itu. Ucap ibu mertuaku dengan tegas. Semakin seru saja pemandangan pagi ini.
Aku benar-benar merasa senang. Jeng, kamu itu harusnya sadar diri dong. Kalau bukan anakku yang mau sama anakmu, gak ada yang mau menikah sama anakmu yang cacat ini. Balas ibu dia tak mau kalah. Maaf ya Bu Diah, anak saya memang kurang sempurna. Tapi dia punya hati yang tulus. Dan soal perjodohan, Anita dan Andre itu sudah berjodoh. Jadi kalian jangan merasa kalian berjasa dalam hal perjodohan ini. Itu sudah takdir Tuhan, balas ibu mertuaku. Semakin sengit saja perdebatan ini. Untuk sementara, aku hanya diam memperhatikan mereka. Nanti, kalau sudah ada celahnya, aku akan langsung skakmat mereka berdua. Alah, gak usah sok membanggakan anak kalian. Kalau bukan karena kalian itu punya uang, saya gak sudi menikahkan Anita sama Andre yang cacat. Balas Budiah. Sudahlah Budiah, saya tidak mau berdebat lagi dengan Anda. Karena saya tahu Anita wanita yang baik, makanya saya mau menikahkan Andre dengan dia. Kalau bukan hati Anita yang tulus, saya juga gak sudi berurusan dengan keluarga Anda. Balas ibu mertuaku tak mau kalah. Mendengar ucapan itu, sepertinya ayah dan ibuku tidak berkutik. Gimana ini ya, kita bawa saja Anita pulang, kata Budiah. Mana bisa Bu, dia sudah menikah. Kita kalau membawa dia pulang secara paksa, kita bisa kena jerat hukum, kata ayah. Terus gimana dong? Kita gak dapat apa-apa kalau begini. Mereka itu berbisik, tapi suaranya begitu keras, jadi semuanya bisa mendengar. Kalian silakan pergi dari sini. Mau sekeras apapun kalian membawa Anita, saya tidak akan pernah izinkan. Karena Anita sudah menjadi istri anak saya. Silakan pergi, sebelum saya panggil polisi, ancam ayah mertua. Mendengar itu, mereka tak berkutik. Mereka langsung buru-buru pergi. Gagal deh mau skakmat mereka, batinku. Anita, terima kasih ya. Kamu sudah memberitahu kami. Kalau enggak, mungkin entahlah sudah berapa banyak yang mereka habiskan. Kalau kami boleh ngomong, uang bukan masalah bagi kami Anita. Tapi kami hanya ingin berurusan dengan orang-orang yang jujur, tidak serakah seperti mereka. Kamu tahu kan itu nak? Kata ibu mertuaku. Aku mengangguk paham. Baiklah kalau begitu. Kami akan berikan uang bulanan untuk mereka. Sebagai tanda terima kasih. Tapi tidak sebanyak yang mereka minta. Kami hanya akan memberi 2 juta. Menurut kami itu sudah cukup. Lagi pula, kami tidak mau memberi orang yang malas. Kami tidak bisa. Kami memang suka memberi, tapi bagi orang-orang yang mau berusaha. Kalau sama orang yang malas, kami gak sudi, kata ayah mertua. Iya ya, aku suka prinsip ayah. Sangat cocok sama prinsipku. Aku juga tidak mau membuat orang tuaku jadi pemalas. Hanya menunggu uang kiriman dariku. Aku mau mereka berusaha. Aku tidak mau mereka seenaknya, jawabku. Sejak hari itu, ayah dan ibuku tidak berani lagi mengusik rumah tanggaku atau menelpon hanya untuk meminta uang. Sepertinya dipermalukan sudah cukup untuk membuat mereka jerah. Kabar terakhir yang aku dengar dari Rosa, ia sudah menjual ponsel dan beberapa tas mahalnya. Karena ia tak mampu membayar cicilan. Ya gimana mau bisa bayar, kerja saja tidak. Tapi belaga punya cicilan jutaan rupiah per bulan. Suatu hari, aku tidak sengaja bertemu Rosa. Kali ini dia sedang jalan-jalan di mall bersama teman-temannya. Gayanya sih masih gaya seorang kaya. Padahal aku yakin duit aja dia nggak punya. Guys, itu kakak aku. Ayo kita ke sana. Tiba-tiba mereka sekitaran 6 orang menghampiriku. Hai kak, kebetulan ketemu di sini ya. Ada Mas Andre juga. Lagi jalan-jalan ya? Kebetulan nih, kami mau belanja. Boleh dong traktir kami ya sekali-kali, ucap Rosa. Rosa, kamu kok minta traktir kami? Kami mana ada uang, jawabku. Alah, kamu gak usah merendah gitu deh kak. Aku tahu kok uangmu banyak, jawabnya cepat. Banyak apanya Rosa? Kami ini gak ada uang. Kamu jangan macem-macem deh, kataku lagi. Aduh, pokoknya aku gak mau tahu deh kak. Kakak harus traktir kami semua. Ayo guys, kalian ambil barang-barang apa yang kalian mau sepuasnya. Kakakku yang bayar, katanya Pongah pada teman-temannya. Aku tak bisa mencegahnya lagi.
Mereka pun segera berlarian mengambil apapun yang mereka mau. Sekitaran sejam kemudian, mereka baru ke kasir untuk membayar. Maksudnya menyuruhku yang membayar. Gimana ini mas? Itu bisa habis puluhan juta, kan sayang banget uangnya. Untuk hal nggak penting kayak gini. Tanyaku pada Mas Andre dengan berbisik. Udah sayang, kamu tenang aja. Kamu gak usah khawatir. Lagian kamu udah bilang gak punya uang kan sama mereka. Tapi mereka aja yang ngeyel tetap belanja. Ya sudah, kita kasih aja mereka pelajaran dan bikin mereka malu di mall ini. Jawab Mas Andre santai. Ayo kak, dibayar. Kami udah selesai nih milih-milihnya. Kata Rosa. Rosa, kan aku udah bilang aku gak ada uang. Jawabku. Udahlah kak, gak usah acting. Tiba-tiba Rosa mengambil tasku, lalu mencari kartu kreditku. Namun kartu kredit tak bisa digunakan. Lalu ia beralih mengambil kartu ATM. Yang ini mbak, dicoba. Ucapnya pada kasir. Maaf kak, tetap nggak bisa. Ucap kasir itu dengan ramah, meski wajahnya tak bisa menyembunyikan seutuhnya rasa kesal. Kak, mana ATM yang bisa dipakai? Jangan bercanda deh kak, aku bisa malu nih di depan teman-temanku. Ucap Rosa. Lagian kamu aneh Rosa, aku kan sudah bilang, aku gak punya uang. Kamu malah nyuruh teman-temanmu belanja. Itu banyak, habis puluhan juta, mana ada kami uang. Udahlah kakak gak usah acting, aku tahu kakak banyak uang. Teriak Rosa. Ya mana kalau memang kami banyak uang? Sela Mas Andre. Suaranya sedikit meninggi, sehingga membuat Rosa ketakutan. Aku yakin pasti kalian bohong. Cepat, mana kartumu Mas Andre? Kini Rosa menengadahkan tangannya di depan wajah Mas Andre. Kartu apa? Aku nggak pegang kartu, katanya. Udahlah, gak usah pura-pura. Aku tahu kok kalian lagi acting. Cepat mana? Ucap Rosa. Ia masih terus saja memaksa. Rosa, gimana ini? Kami udah nunggu lama. Katanya kakakmu yang mau bayar. Tanya salah satu teman Rosa. Iya, kamu tenang saja. Pasti dibayar kok sama kakakku. Kakakku ini orang kaya. Jawabnya. Namun, mau sampai kapanpun, dia mencoba kartu itu tetap saja tidak akan bisa. Karena Mas Andre sudah menonaktifkan sementara. Rosa, gimana ini? Kami udah capek tahu gak sih nunggu di sini? Kalau teman-temannya mulai protes. Aduh, gimana ini? Kak, kamu beneran gak bisa bayar? Tanya Rosa. Kan sudah aku bilang aku gak ada uang. Jawabku santai. Akhirnya mereka tak jadi membeli semua yang sudah mereka ambil. Hanya beberapa saja yang mereka mampu bayar. Maaf ya mbak, lain kali kalau nggak ada uang jangan ambil sebanyak ini. Nyusahin kami aja, ucap kasir dengan ketus. Ya wajar dia merasa kesal. Karena sudah susun barang rapi-rapi, udah diambil nggak jadi dibayar. Sementara itu Rosa, ia harus mengembalikan semua barang-barangnya karena dia tidak punya uang sama sekali. Kamu jahat kak, kamu bikin aku malu, katanya sambil menangis. Bikin malu apa sih? Kamu sendiri kok yang bikin kamu malu, jawabku. Akhirnya aku tinggalkan Rosa. Aku tak memperdulikannya lagi. Ia masih saja menangis sesenggukan. Aku mendorong kursi roda Mas Andre menjauh dari sana. Kami akan pulang saja. Daripada di sini, pemandangan sudah dirusak oleh Rosa dan teman-temannya. Sesampainya di rumah, aku menceritakan semuanya pada ayah dan ibu mertua. Apa? Ya ampun, kalian tega banget. Pasti Rosa malu banget kan di sana, ucap ibu mertua. Iya bu, tapi biar dia itu sadar kalau nggak semua apa yang dia inginkan itu bisa tercapai dengan memanfaatkan orang lain, jawabku. Iya, kamu benar Anita, memang harus kali-kali digitukan biar kapok, timpal ayah mertua. Namun sejak kejadian itu, kupikir semuanya akan biasa. Ternyata aku salah. Tiba-tiba ada pesan masuk dari ayah. Anita, mulai detik ini, kamu tidak ada hubungan keluarga lagi dengan kami. Kamu bukan siapa-siapa lagi bagi kami. Untuk apa aku punya anak yang berekonomi cukup, tapi tidak bisa membahagiakan orang tuanya? Tulis ayah panjang lebar. Aku langsung memberitahu Mas Andre. Gimana ini mas? Ya, walaupun aku gak suka sama tingkah mereka, tapi kalau seperti ini, gimana? Tanya aku merasa khawatir pada Mas Andre. Udah, kamu gak usah khawatir. Kamu tenang aja.
Kalau kamu mau berbaikan dengan mereka itu gampang. Mereka itu sukanya uang. Kasih saja uang. Semuanya beres. Udah ya, nggak usah kamu pikirkan. Kalau untuk sementara ini menurutku kamu biarkan saja mereka. Aku yakin. Kalau mereka udah nggak punya uang sama sekali, pasti yang dicari adalah kamu. Udah, kamu tenang aja ya. Benar juga kata Mas Andre. Mereka itu gila uang. Pasti kalau berurusan sama uang nyarinya aku. Akhirnya aku biarkan saja mereka tidak menganggapku keluarga. Malah enak. Kalau ada apa-apa, aku nggak perlu dihubungi lagi kan. Tapi sih aku nggak begitu yakin. Pasti kalau suatu hari nanti mereka terdesak, yang dicari adalah aku. Benar saja. Beberapa bulan kemudian, Budia menelponku dalam keadaan menangis. Anita, tolong kami Anita. Rosa nabrak orang. Dia harus tanggung jawab. Kami nggak punya uang. Ucap Budia dengan nada memohon. Kenapa cari aku? Aku kan bukan siapa-siapa kalian. Jawabku santai. Anita, ibu mohon maafkan ibu dan ayah ya. Kemarin kami emosi. Tapi tolong sekarang maafkan kami. Kami butuh bantuan kamu. Rosa bisa dipenjara kalau nggak bertanggung jawab. Katanya lagi. Aku langsung memberitahu Mas Andre. Tapi sebelum itu, aku mematikan sambungan telepon itu secara sepihak. Biar mereka tahu kalau mereka itu masih butuh aku mau bagaimanapun. Gimana ini mas? Mau dibantu nggak? Sebenarnya aku malas. Karena memang seharusnya Rosa bertanggung jawab kan? Tanya aku pada Mas Andre. Udah, kamu tenang aja. Aku yang akan urus. Setelah ini, kamu akan tahu kejutan untuk mereka. Jawab suamiku itu dengan senyum yang menurutku senyum licik. Sebenarnya apa yang mau direncanakan? Aku saja tidak diberitahu. Besoknya, tiba-tiba suamiku itu pergi entah kemana. Saat itu aku masih ada di dapur menyiapkan makanan untuknya. Ayah, ibu, Mas Andre kemana? Kok dia nggak ngasih tahu aku kalau pergi tumben banget? Tanya aku merasa khawatir. Udahlah Anita, kamu nggak usah khawatir. Sebentar lagi suami kamu pulang. Jawab ibu dengan santai. Tak lama kemudian benar saja, Mas Andre pulang. Wajahnya tampak bahagia, seperti habis menang lotre saja dia. Aku buru-buru menyambutnya dan langsung bertanya, Mas, kamu dari mana? Terus kamu kok kelihatan bahagia? Ada apa? Tanya aku sangat ingin tahu. Sini-sini aku ceritakan. Jadi tadi aku ke kantor polisi. Aku memberikan uang tanggung jawab. Ya untuk biaya berobat korban yang ditabrak oleh Rosa. Tapi asal kamu tahu ya, aku tetap memenjarakan Rosa. Karena aku tidak mau dia jadi anak yang tidak tahu diri. Kalau hanya dibantu terus dia bebas, enak banget kan dia. Jadi aku minta pada polisi untuk tetap menghukumnya. Ucap Mas Andre menjelaskan. Aku terkejut, ini pasti membuat ayah dan ibu sedih. Tapi aku setuju. Memang Rosa harus diberi pelajaran seperti ini biar benar-benar kapok. Iya mas, aku setuju. Biarkan saja dia di penjara, biar kapok. Jadi kedepannya dia nggak bisa macam-macam lagi, kataku. Nah, itu tujuannya. Kamu paham kan sekarang? Sementara itu ayah dan ibu masih tetap marah. Ya, mereka marah karena anak kesayangannya masuk penjara. Tapi aku tidak peduli. Aku mengabaikannya. Sekarang yang menjadi fokusku adalah suamiku dan juga keluarganya. Karena merekalah, hidupku sekarang sangat enak. Aku nggak perlu pusing soal uang. Aku juga sangat dimuliakan oleh mereka. Hidupku benar-benar sangat nyaman. Mas, terima kasih ya. Karena kamu udah ngebahagiain aku. Ucapku suatu malam saat kami berdua ada di kamar. Sama-sama, itu udah tugasku kan sebagai suami. Lagi pula kamu selama ini sudah menjadi istri yang berbakti. Jawab Mas Andre. Akhirnya malam itu menjadi malam pertama bagi pernikahanku dan Mas Andre. Ya, setelah berbulan-bulan menikah, aku dan Mas Andre baru pertama kali melakukannya. Menurutku, aku baru siap sekarang. Terima kasih ya, kata Mas Andre setelah kami selesai. Memang sampai akhir cerita ini aku belum bisa berbaikan dengan keluargaku sendiri. Tapi tidak masalah.
Aku sudah punya keluarga baru yang bisa menerimaku dengan baik. Tak apa, keluarga sendiri tidak peduli denganku. Seperti kata pepatah, walau seluruh dunia membenciku, asal suami masih berada di pihakku, dunia terasa aman. Baiklah Bunda, demikian kisahnya. Semoga terhibur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.